Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ij'al hubbaka habba ilaina min anfusina wa ahlina wa amwalina wa minal ma'il barid. Alidhu biyadal jalali wal ikram. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu akan cintamu kepada kami, dan beri kami kemampuan untuk mencintaimu. Beri kami kekuatan untuk mencintai siapa sahaja daripada makhlukmu yang mencintaimu. Beri kami kemampuan mencintai setiap amalan dan perbuatan yang dapat menyampaikan kami kepada cintamu. Ya Allah, jadikanlah cintamu kepada kami dan cinta kami kepadamu lebih kami cintai daripada cinta kami kepada diri kami, keluarga kami, harta benda kami, dan cinta kami kepada air yang sejuk ketika kami dahaga, haus,
di padang Sahara. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Lagi sekali insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita tentang mahabbatullah wa rasulih, cinta Allah dan Rasulnya. Kita akan teruskan pembicaraan kita bab yang ke-7, cara meraih cinta Allah. Sebagaimana yang dijelas dan uraikan oleh ulama besar Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan hari ini kita akan pelajari poin yang nomor I. A, B, C, D, E. Yakni yang kelima. Saya ingatkan kepada diri saya sendiri, khasnya, dan juga kepada para pendengar yang dirahmati Allah, bahwa pelajaran dan kajian kita ini bukan hanya semata-mata bersifat ilmi, bersifat teori, tapi hendaklah ia anggap dan kita perlakukan ia sebagai bersifat amali, praktikal. Sebab apabila kita hanya mengetahui cara-cara yang perlu dilakukan oleh kita bagi meraih cinta Allah, tetapi kita tidak melakukannya, tetap saja Allah tidak mencintai kita. Sebaliknya, jika sekiranya ada seseorang yang telah melakukan cara-cara untuk mendapatkan cinta Allah, walaupun dia belum mempelajari apa yang diuraikan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang itu bertuah. Karena Allah telah mencintainya. Walaupun mungkin dia belum tahu bahwa yang dilakukan itu sesuatu yang memang betul yang telah diuraikan oleh ulama-ulama silam, seumpama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dengan ayat mudah, mengamalkan apa ilmu yang kita pelajari itu sangat-sangat penting. Mengetahui apa yang mesti kita buat itu penting. Supaya nanti bila kita melakukan suatu perbuatan, tidak sia-sia. Karena perbuatan kita berdasarkan ilmu. Tapi mengetahui sahaja apa yang patut kita buat, bila kita tak buat, kosong. Jika mengetahui sesuatu yang patut kita buat itu penting, mengamalkannya jauh lebih penting. Inilah yang sering saya sebutkan untuk mengingatkan diri saya sendiri. Kita sebenarnya tidak ada pilihan kecuali pilih satu di antara dua dalam hal ini. Pilih satu di antara dua.
Bila kita sudah tahu, kita amalkan. Dan bila kita beramal, pastikan berdasarkan pengetahuan kita yang betul. Ayat yang selalu saya gunakan, pilih satu di antara dua. Sama ada kita berilmu amaliyah atau beramal ilmiah. Tidak ada pilihan ketiga. Sama ada berilmu amaliyah, bila kita ada ilmu, hendaklah diamalkan. Dan bila kita telah beramal, hendaklah berdasarkan ilmu. Tidak ada pilihan ketiga. Tidak boleh kita hanya koleksi ilmu sebanyak-banyaknya. Kita isikan kepala, otak kita dengan macam-macam ilmu. Tapi kita tidak amalkan. Tidak boleh. Atau kita rajin beramal sebanyak-banyaknya, tetapi amal kita tidak berdasarkan ilmu, juga sia-sia. Itulah ilmu amaliyah atau amal ilmiah. Mudah-mudahan ini mengingatkan khasnya diri saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat jadi ingatan kita semua. Jadi hari ini kita akan teruskan bab yang ke-7, kajian bab yang ke-7, meraih cinta Allah. Poin E. A, B, C, D, E. Yang kelima, muka surat 26. Muka surat 26. Bagian E. Ma'rifatullah Azza wa Jalla melalui nama-nama dan sifat-sifat serta perbuatannya. Mengenali Allah Azza wa Jalla melalui nama-namanya, sifat-sifatnya, dan af'alnya. Kalau kata Ibnul Qayyim, mutala'atul qalbi li asma'illahi wa sifatihi wa musyahadatiha wa ma'rifatiha. Hati hendaklah mengerti. Hati hendaklah nampak, mengenal betul akan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan juga perbuatan-perbuatannya. Sehingga taqallubul qalbi fi riyadi hadhil ma'rifat. Berbalik-baliknya hati, kalaulah kita gunakan bahasa yang mudah, jika hati sedang terlentang pun, dia tetap mengenal Allah. Hati sedang terlungkup pun, kenal Allah. Hati sedang mengiring pun, kenal Allah. Dalam keadaan apapun kita tetap mengenali Allah sebagaimana yang Allah perkenalkan zatnya kepada kita. Contohlah, Allah memperkenalkan dirinya, zatnya kepada kita melalui namanya, sifatnya tidak, katalah Al-Adlu, umpamanya. Al-Adlu. Yang maha adil. Katalah satu namanya. Yang maha adil. Hendaklah hati kenal betul, yakin betul
dan merasakan betul akan sifat keadilan Allah dalam semua keadaan hidup kita. Masa kita sihat, hendaklah kita meyakini dan merasakan keadilan Allah. Demikian juga masa kita sakit. Semasa Allah kabulkan hajat kita, Allah berikan permintaan kita, kita merasakan, meyakini dan merasakan keadilan Allah terhadap diri kita. Dan dalam demikian juga, kita tetap meyakini, merasakan, mustahaknya merasakan keadilan Allah, walaupun apa yang kita minta dia tidak bagi, hajat kita dia tidak kabulkan, atau yang kita minta dia tak berikan, yang kita tak minta dia bagi, atau yang diberikan tidak sesuai dengan permintaan kita. Bahasa mudah. Sama ada kehidupan yang kita jalani ini, sama ada kehidupan yang kita jalani yang Allah berikan pada kita ini sesuai dengan keinginan kita, ataupun kehidupan yang kita jalani ini tidak sesuai dengan keinginan kita, yang kedua sama dengan Allah, kita hendaklah tetap, hati kita hendaklah tetap meyakini, merasakan akan keadilan Allah. Itu yang dimaksudkan oleh Ibnu Qayyim, taqallubul qalbi fi riyadi hadhil ma'rifat. Yakinlah, bila hati seseorang sudah seperti itu, setiap saat Allah memandangnya dengan pandangan sayang, dengan pandangan ridho. Ridho bukan karena Allah memberikan apa yang diminta. Merasa adil, merasa keadilan Allah bukan karena hajatnya dikabulkan. Merasakan keadilan Allah justru juga ketika hajatnya tidak dikabulkan. Oke, saya bacakan dalam buku itu, coba lihat penjelasan ringkas ini. Kesinambungan musyahadah. Musyahadah itu menyaksikan ya. Dan ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Penglihatan kalbunya terarah kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Taqallubul qalbi fi riyadi hadhil ma'rifat. Kesedaran dan penglihatan kalbunya mengembara, berkelana di taman ma'rifatullah. Ini bahasa agak tinggi ini. Taqallubul qalbi fi riyadil ma'rifah. Itu terjemahnya yakni penglihatan hatinya berkelana, mengembara di taman makrifat. Pengenalan Allah yang paling tinggi. Barang siapa makrifat kepada asma-asma Allah dan sifat-sifat serta af'alnya dengan penyaksian dan kesadaran yang mendalam, niscaya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kesimpulan akhir. Sekarang saya coba menguraikannya. Apa yang dimaksudkan oleh Ibnu Qayyim ini? Tadi saya nyatakan ya, hati, penglihatan hati hendaklah sentiasa melihat.
Pengembaraan hati sentiasa adalah berada dalam ruang lingkup ma'rifatullah. Siapa saja yang telah mengenali Allah dengan benar-benar sebenarnya melalui asmanya, sifatnya, perbuatannya, ahabbahu la mahalah. Pasti Allah mencintainya. Hadzal babul ladzi yadkhulu minhu khawasu auliyaillah. Melalui pintu inilah kekasih-kekasih Allah, orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah, yang bahasa agama dipanggil waliullah, memasukinya. Al-arifina bih, orang-orang yang sangat mengenali Allah. Dari mana orang mengenali Allah? Memasuki pintu. Oh, pintu yang mereka lalui untuk kenal sebenar-benar Allah. Babul muhibbin. Pintu cinta namanya. La yadkhulu minhu ghairuhum. Pintu ini tidak dapat dimasuki, dilalui kecuali oleh mereka. Bahasa mudah. Tidak mungkin orang mengenali Allah tanpa mencintainya. Atau aneh rasanya, orang yang mengaku cinta Allah tapi tidak mengenalinya. Begitulah maksudnya. Tidak mungkin orang akan mengenali Allah tanpa mencintainya. Dan pelik serta ajaib orang yang mengaku cinta Allah tapi tak kenal dia. Subhanallah. Semakin bertambah pengenalannya, ma'rifatnya pada Allah, pasti akan bertambah cintanya. Bertambahnya cinta seorang hamba kepada Allah dan cinta Allah kepadanya dikarenakan bertambahnya ma'rifat hamba itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa begitu? Inna awwala khatwatin 'alal 'abdi ayyattakhidhaha fit tariqi hiya ma'rifatullah Subhanahu wa ta'ala bi asma'i, sifati, bi af'ali. Sesungguhnya langkah awal bagi seorang hamba yang mesti ia jadikan jalan. Langkah awal yang mesti dijadikan jalan untuk dilalui seorang hamba dalam perjalanannya menuju Allah. Ma'rifatullah. Kenal Allah. Ya, jam sekalian ya, yang kita pelajari ini yakni apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Salik itu mana orang yang berjalan. Kita keluar rumah, memasuki sebatang jalan, lalu kita menyelui jalan itu. Nah, kita yang berjalan di atas jalan menuju ke destinasi itu namanya salik. Jamaknya salikun. Setiap manusia ini bergerak setiap hari, setiap saatnya menuju ke destinasi yang dituju. Dan destinasi betul, maklumat betul yang dituju yakni berjumpa dengan Tuhan. Liqa'a rabbih. Liqa'a rabbih. Nah, Ibnu Qayyim berpesan, langkah awal yang perlu dijadikan jalan dan cara oleh seseorang salik agar ia sampai kepada matlamat dan tujuan akhirnya yakni liqa'ullah dalam keadaan radiyah mardiyah
ma'rifatullah. Masya Allah. So, ma'rifatullah itu langkah awal. Li'anna hal maqsid al-asma lil insani fil hayat. Ya, karena kenal Allah, ma'rifatullah, melalui sifatnya, akan belajar itulah, itu caralah yang saya yakin jamaah sedang mempelajari Asmaul Husna. Yaitu ya kenal Allah. Itu adalah tujuan matlamat utama bagi kehidupan seseorang. Bagi kehidupan seseorang. Mungkin ada yang tanya, lah, bukankah tujuan kita diciptakan untuk beribadah? Bukankah tujuan kita diciptakan untuk ya udah kata Quran surah Az-Zariyat 56? Lalu kenapa tiba dinyatakan tujuan utama yakni ma'rifatullah? Jamaah sekalian, agak-agak menurut jamaah sekalian, mana yang lebih dahulu? Mana lebih kita dahulukan? Kita menyembah Allah sebelum kita mengenalnya, atau kita mengenal Allah terlebih dahulu, baru kita menyembahnya? Mana agak-agak yang disuruh oleh agama kita? Kenallah aku, kata Allah. Dan kamu kenallah aku, kemudian sembahlah aku. Atau sembahlah olehmu akan aku, walaupun kamu belum mengenalnya. Sekalian, di dalam Al-Quran, surah Muhammad, ayat 19. Saya ulangi. Surah Muhammad, ayat 19. Tolong jamaah rujuk. Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu la ilaha illallah ila akhir ayat. Fa'lam, maka ketahui oleh engkau wahai Muhammad, atau maka miliki ilmu pengetahuan olehmu wahai Muhammad. Kamu mesti punya ilmu, kamu mesti punya pengetahuan, kamu mesti tahu dahulu. Apa yang kamu mesti tahu nomor wahid? Annahu la ilaha illallah. Bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Ini perintah apa nih? Ini perintah ibadah atau ini perintah makrifat? Kitab Allah ini yang menyuruh kita melalui Nabi Muhammad ma'rifatullah dahulu, barulah wastaghfir li dzambik walil mu'minin wal mu'minat. Itu ibadahnya. Itu ibadah. Sehingga Imam Al-Bukhari, seperti mana yang kita kenal, saya yakin jamaah sedang belajar kitab Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukharinya, beliau menyusun bab khusus. Dalam Bukhari ada satu bab khusus. Apa nama bab itu? Al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Coba lihat Sahih Bukhari. Nanti kan ada bab yang Bukhari susun. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Ilmu itu tidaklah sebelum ucapan, sebelum berbuat. Jangan cakap tanpa ada ilmu sebelum dahulu. Jangan beramal sebelum ada ilmu. Kenallah dahulu. Makrifat dahulu. Wa hadzal ilmu, dan ilmu di sini yang dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari dalam syarahnya, wa ma'rifatullah. Ilmu di sini yang berkata yakni kenal Allah. Kenal Allah. Ini bermakna
Mengenali Allah itu langkah pertama yang mesti dilakukan oleh seorang salik. Betul kata Ibnu Qayyim. Bagaimana dia nak menyembahnya? Kenal pun tidak. Jauh sekali nanti tidak mencintainya. Pelik orang yang menyembah tapi tak mengenalinya. Siapa yang disembah? Dan tidak mencintainya. Dan juga pelik bin pelik lagi, orang yang mengaku mencintai tapi tak mengenalinya. Ini dia. Wal jahlu billahi ta'ala yujibus syaqa' fid dunya wal akhirah. Sedangkan ketidaktahuan kita tentang Allah, kejahilan kita tentang Allah, bahasa mudahnya, bila kita tak ada ma'rifatullah, itulah. Ini akan mengakibatkan kesengsaraan, kenistaan hidup di dunia dan di akhirat. Fal jahlu billahi huwa aslu kulli afatin. Kejahilan seorang hamba tentang Allah, tiada makrifatnya seorang hamba terhadap Allah, itu adalah punca segala bencana. Punca segala bencana. Kesengsaraan hidup. Faman la ya'rif rabbah la yarda bi qadari. Karena siapa yang tidak mengenali Allah, pasti ia tidak akan ridha dengan qadarnya. Allah telah menetapkan kepadanya sesuai dengan kebijaksanaannya. Dan ternyata kebijaksanaan, ketetapan Allah yang Allah tetapkan sesuai dengan bijaksana itu tidak sama dengan selera kita. Bila kita tidak kenal Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Bijaksana, Maha Adil, pasti kita merasa teraniaya karena qada Allah. Pasti kita bersuudzon Allah telah tidak berlaku adil kepada kita. Allah telah berlaku zalim. Tak sepatutnya Allah timpakan beriman. Kenapa orang tuduh macam-macam kepada Allah? Dengan tuduhan-tuduhan yang tidak sesuai dengan sifatnya yang maha sempurna lagi maha suci. Ya, karena dia tidak kenal dia. Tidak mungkin orang yang benar-benar kenal Allah akan bersuudzon. Tidak mungkin orang yang benar-benar kenal Allah akan tidak sabar bila diuji. Tidak mungkin orang yang benar-benar kenal Allah tidak redha dengan qada dan qadarnya. Tidak mungkin orang yang benar-benar kenal Allah tidak mensyukuri nikmatnya sekecil apapun. Atau dengan sebaliknya, hanya orang yang benar-benar kenal Allah sahajalah yang dapat mensyukuri setiap nikmatnya sekecil apapun. Hanya mereka yang benar-benar kenal Allah sahajalah yang mampu redha terhadap qada dan qadarnya seburuk apapun. Dan hanya mereka yang benar-benar kenal Allah sahajalah yang mampu bersabar ke atas ujiannya, seberat apapun. Orang yang mensyukur, yang ridha, itulah cinta sejati. Walaupun dia tidak mengatakan, uhibbuka ya Rabb. Walaupun dia mengatakan. Tapi ahwalnya itu menunjukkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ya'sila azza wa jalla illa jahil. Tak ada orang yang menderhakai Allah kecuali orang yang jahil. Jahil di sini artinya orang yang belum kenal sebenar-benar kenal siapa Allah.
Saya ulangi kalimatnya. Wala ya'sillaha azza wa jalla illa jahil. Tidak ada sesiapapun yang menderhakai Allah kecuali orang yang jahil. Jahil maknanya orang yang belum kenal Allah sebenar-benar kenal. Mafhumnya. Bila suatu saat kita terjebak, jemaah sekalian, kita terjerumus dalam melakukan maksiat pada Allah, saat itu sebenarnya puncanya, yakni karena kejahilan kita kepada Allah. Karena kita belum mengenal Allah dengan sebenar-benar kenal. Mahma utiya min ulumin diniyah. Walaupun bukan orang itu mempunyai koleksi fikir yang banyak. Kata orang ilmunya luar biasa. Kan pelik. Ilmu banyak. Gelaran dia mungkin cendekiawan. Orang panggil ilmuwan. Bijak pandai. Orang panggil kata mungkin ulama katakanlah. Tapi kenapa dia menderhaka kepada Allah? Bagaimana mungkin orang yang banyak ilmu boleh menderhaki Allah? Kalau ikut kata Ibnu Qayyim ini. Orang yang menderhaki Allah itu orang jahil, bukan orang berilmu. Sungguh pun mungkin dari segi zahir ilmunya banyak. Fa innal ilmal haqiqi huwa alladhi yaj'alul mar'a yakhsha rabbah. Kerana ilmu yang sebenar-benar ilmu yang dikatakan sebagai ilmu yang benar, sebenar-benarnya ialah ilmu yang menjadikan seseorang itu, ilmu yang menjadikan pemilik ilmu tersebut yakhsha rabbah, takut kepada Tuhannya. Wa yastahyi min maksiatih, malu menderhakainya. Saya ulangi. Ini ikut Al-Quran ya. Bila ikut Al-Quran ya mas sekalian, orang yang banyak ilmu sekalipun, banyak bacaan, banyak itu, baca itu, hafal itu, hafal. Tetapi, ilmu yang banyak itu tidak menimbulkan khosyah kepada Allah. Tidak membangkitkan suka mentaatinya, tidak menimbulkan rasa takut menderhakainya. Sebenarnya orang yang banyak ilmu itu tidak layak, belum layak. Kalau tak mau gunakan tidak layak, dipanggil ilmuwan. Tak layak dipanggil cendekiawan. Tak layak dipanggil ulama. Orang yang banyak ilmu, macam-macam tahu, hafalan banyak. Bahkan kitab-kitab yang banyak seakan-akan sudah nih dalam kepala nih. Kalau dibelah kepalanya mungkin dah macam library lah. Tapi sebanyak manapun ilmu yang dia miliki, jika ilmu itu tidak menimbulkan, membangkitkan rasa takut menderhakainya, malu menderhakainya, seronok mentaatinya. Orang ini, kata Al-Quran yang saya tunjukkan ayatnya, tidak layak dipanggil ulama. Karena ulama, walaupun maknanya orang yang berilmu, alim ulama, orang yang berilmu, menurut Al-Quran, seseorang yang dengan ilmunya menimbulkan khosyah kepada Allah. Khosyah.
takut menderhakainya, suka mentaatinya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fatir. Surah 35 ayat 28. Surah 35 ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi wad-dawabbi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Ayat ini sebenarnya ada kaitan dengan ayat sebelumnya 27 ya. Yang intinya Allah suruh kita untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang penciptaannya. Kita disuruh kaji tentang bagaimana proses berlakunya hujan, terjadi hujan. Kita suruh memahami, mengkaji bagaimana Allah tumbuhkan berbagai tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam warna dan rasanya dengan sebab air hujan. Allah suruh kaji bagaimana gunung tercipta, mempunyai warna yang berbeza-beza, ada putih, ada merah, ada hitam. Allah suruh kita mengkaji, mempelajari tentang manusia, makhluk yang pelik dan ajaib ini. Dan kita tahu dari manusia itu pun timbul berbagai cabang ilmu tentang manusia. Allah suruh kaji, belajar tentang dawab, binatang yang bergerak di muka bumi. Allah kata kaji semua itu. Nanti kamu dapat ilmu banyak tentang. Allah suruh kita mengkaji al-an'am, binatang ternakan yang bermacam-macam warnanya, bentuknya, sifat dan peranginya. Ringkas kata, Allah suruh kita menjadikan alam ciptaannya ini sebagai madrasah. Sebagai mata pelajaran. Sebagai objek kajian. Dan bila perintah ini dilakukan dengan seksama dan betul serta serius, pasti pengkajinya, pelajarnya akan pandai. Ilmunya banyak karena menguasai pelbagai cabang ilmu. Lalu Allah tutup. Orang yang berilmu, mana orang ulama? Ya. Orang yang banyak ilmu namanya alim. Namanya ulama. Betul. Tapi Allah meletakkan lagi satu syarat. Untuk layak digelar ulama. Menurut Allah. Bukan menurut manusia ya. Kalau menurut kita, ulama orang yang banyak ilmu. Cendekiawan, sarjana, ulama lah. Belajar tinggi-tinggi, hafalnya banyak, ulama lah. Ilmunya luas, ulama. Itu kata kita. Tapi kata Allah, belum. Kena ada tambah syarat utamanya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja. Innama yakhshallaha, yang takut akan Allah. Min ibadihi, dari hamba-hambanya. Siapa dia? Al-ulama'u. Letak belakang tu je Mas sekalian. Susunan ayat ni kan pelik sikit. Ya, al-ulama itu kan jadi fa'il. Fa'il itu biasanya letaknya, tempatnya selepas fi'il. Jadi mesti fi'il, fa'il, maf'ul bih. Gitu ya. Jadi kalau ikut susunanmu biasa, innama
yahsal ulama'u. Nah, gitulah. Inama yahsa al ulama'u Allaha min ibadihi. Atau innama al ulama yahsallah min ibadihi. Tapi letak belakang fa'ilnya. Maf'ul bihi letak depan, innama yahsallah. Memberi maksud bahwasanya mereka yang layak dipanggil ulama menurut ukuran yang telah Allah tetapkan. Pertama, dia mesti ada ilmu. Mesti ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu mengenal sifat Allah, perbuatan Allah. Kan bumi langit dan isinya ini adalah kerja Allah, af'al Allah. Kan dalam ciptaan Allah ini Allah menunjukkan sifat-sifatnya. Sifat rahim, sifat adlunya, sifat bijaksananya, sifat qadirnya. Semua dapat terlihat dalam ciptaannya. Kita dapat melihat kesan daripada sifat-sifat Allah dalam ciptaannya. So, ilmu yang dimaksud ini, ulama oleh ilmu tentang ma'rifatullah. Dan ilmu tentang ma'rifatullah ini hendaklah menimbulkan rasa khosyah. Rasa takut. Semakin kenal kepada Allah, semakin bertambah rasa takut menderhakainya. Itu tadi nyatakan sebelum tadi. Hanya orang jahil saja yang menderhaka pada Allah. Karena kejahilanlah dia menderhaka pada Allah. Karena menurut yang sepatutnya, bila makin kenal, tambah ilmu, tambah takut menderhakainya. Ilmu penting. Tapi jika ilmu itu tidak menimbulkan khosyah kepada Allah, walaupun ilmu itu ilmu tentang ciptaan Allah, dia tahu, dia merasa, nampak kuasa Allah dalam ciptaan alam semesta. Dia nampak, dia faham. Tetapi tidak menunjukkan khosyah kepadanya. Sebenarnya tetap berani menderhakainya. Ikut ayat ini, orang ini tidak layak dipanggil ulama. Jadi ulamakah atau tidak ulamakah, layak dipanggil ulama atau tidak ikut Al-Quran, bukan semata-mata kerana ilmu yang dimilikinya. Bukan. Bukan. Bukan semata-mata ilmu yang dimilikinya, yang dikuasainya. Bukan ditentukan oleh banyak atau sedikitnya ilmu yang dia kuasainya. Mau ilmu banyak kah? Mau ilmu sedikit kah? Mau ilmu tentang sunatullah kah? Atau ilmu tentang syariatullah kah? Jika ilmu-ilmu tersebut dapat menimbulkan rasa takut kepada Allah. Takut menderhakainya maksudnya. Dan suka mentaatinya. Orang itu dipanggil ulama walaupun ilmunya sedikit. Sebaliknya, ilmu sebanyak manapun. Ilmu syariatullah ke, ilmu sunatullah ke, dikuasai. Bahkan berada di luar kepala. Tapi jika ilmu-ilmu tersebut tidak menimbulkan khosyah dalam hati, tetap berani mendekati kepada Allah, tak layak dipanggil ulama. InsyaAllah. Ini, saya ulangi, jangan salah faham. Ini tidak bermakna ilmu itu tak penting. Ilmu penting. Tapi sepenting apapun ilmu, jika tidak menunjukkan khosyah, tidak ada artinya. Begitulah maksudnya. Khosyah tanpa ilmu, itu palsu. Orang takut pada Allah tanpa mengenali Allah, itu lagi pelik. Awak kagum kuasa Allah. Wah, saya kagum. Awak nampak kekuasaan Allah? Saya tak nampak. Awak dapat merasakan kuasa Allah dalam alam semesta ini? Tak nampak pun. Tapi awak mengagumi, saya kagum. Itu lagi pelik itu. Lagi pelik. Inilah hubungan
Antara ini yang telah kita pelajari dalam ulul albab ya. Inilah hubungan antara ini kerja otak dan peranan kolbu. Bila itu dapat disatukan, bergerak, berjalan secara simultan, insyaallah berbahagia kita. Baik, kembali kepada ayat tadi. Jadi ma'rifatullah itu hendaklah didahulukan sebelum beribadah. Sebab itu orang yang belum dapat mengenali Allah, tak wajib beribadah. Saya nak tanya, salah satu rahsia jemaah sekalian. Kenapa kanak-kanak sebelum balik tidak ada taklif kepadanya? Kita dahulu sebelum balik, kenapa tidak ada taklif? Tak ada perintah yang mesti dilakukan, tak ada larangan yang mesti ditinggalkan. Ya, karena kanak-kanak ini Allah belum beri kemampuan untuk mengenal Allah. Dia belum kenal Allah karena memang Allah belum beri kemampuan. Sebab itu tidak disuruh beribadah. Tak ada taklif maksudnya. Minta maaf. Ini bukan budak, bukan kanak-kanak. Orang majnun. Orang majnun. Orang gila. Kenapa tidak ada taklif? Kenapa taklif diangkat daripada orang gila? Ya, karena orang majnun tidak mungkin ma'rifatullah. Itulah maksud ma'rifatullah itu tidak lebih dahulu daripada menyembahnya. Rasa-rasanya beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengenali sebelumnya. Ya, kurang betul. Imam Bukhari cukup bijak. Tepat dalam kitabnya di Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal-Amal. Itu luar biasa itu. Bab itu luar biasa. Walaupun hanya katanya ilmu itu sebelum ucapan, perkataan, dan sebelum perbuatan. Dan perbuatan di situ, ucapan itu maksudnya kenal Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambali, juga seorang sarjana muslim yang punya nama besar juga, Ibnu Rajab Al-Hambali. Saya kutipkan apa ucapan beliau. Afdalul ilmi, ilmu yang paling utama, al-ilmu billahi, ilmu tentang Allah. Seutama-utama ilmu ialah ilmu tentang Allah. Wa huwal ilmu bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Yani ilmu tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan perbuatan-perbuatannya. Itu bab tauhid ya, jamaah pelajari sendiri ya itu. Bagaimana mengenali Allah melalui sifatnya, bagaimana mengenali Allah melalui perbuatannya. Itu saya yakin ada sahabat tersendiri yang masih sedang belajar, alhamdulillah itu. Allati tujibu li sahibiha ma'rifatullah. Karena dengan mengenali Allah melalui nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, qada dan qadarnya, dan seterusnya lah, akan menyebabkan hamba ini, orang ini, mengenali Allah. Takut menderhakainya. Mencintainya tanpa belah bagi. Haibatuhu, rasa kagum terhadap kebesarannya. Memuliakannya. Dan yang tak kalah pentingnya, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, orang yang kenal Allah melalui sifat-sifat, perbuatan dan sebagainya itu, tabattul ilaihi, wa tawakkul alaihi, wa sabru alaihi.
tabatul ilaihi itu karena memutuskan hubungan kepada selainnya. Karena ia hanya ingin fokus kepadanya. Saya ulangi. Orang yang benar-benar kenal Allah melalui sifatnya, perbuatannya, namanya, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, dalam hidup orang ini pasti akan at-tabattul ilaihi. Tabattul ilaihi itu penjelasannya akan memutuskan ketergantungannya kepada selain Allah karena ingin fokus membina hubungan, menjalin hubungan hanya dengan dia. Karena dia sudah hilang harapan kepada selain Allah. Selain Allah tidak boleh diharap. Saya hanya berharap pada dia. Ketergantungan hidupnya hanya kepada dia. Jika ada perasaan cinta, hanya kepada dia, untuk dia. Jika ada harapan, hanya berharap daripadanya. Jika hanya ada keinginan untuk patuh, hanya kepada perintahnya. Jika mengharapkan balasan daripada jerih payahnya beramal, mengharapkan daripada dia. Dan dia tidak lagi punya hubungan kepada selainnya. Itu nama tabattul. Dan itu kemuncaknya. Dan orang yang sudah sampai peringkat seperti itu hubungannya pada Allah. Sudah tabattul. Tali-tali yang mengikat dirinya dengan selain Allah selama ini diputuskannya. Jangan salah paham, diputuskan bukan meninggalkan ya. Jangan salah paham itu. Dan dia hanya kekalkan satu ya tali yang mengikat dirinya, yakni dengan Allah. Nama tabattul. Kalau kita bicara cinta, bab cinta dahulu kita pelajari pula. Itu cinta yang peringkat maratibul mahabbah yang paling tinggi. A'lal maratibil mahabbah. Kemuncak tingkatan cinta yang tertinggi. Itulah. Namanya khullah. Mungkin masih ada yang ingat. Kan ada 9 ke 10 tingkatan tuh kata Ibnu Qayyim. Namanya khullah. Orang yang telah memiliki sifat khullah, hubungan cintanya dengan Allah peringkat khullah, orang itu disebut khalil. Betul ya? Khalil. Dan dari sekian nabi, rasul, yang Allah iktiraf cintanya kepadanya, telah menjadi cinta yang paling tinggi. Semua nabi cinta Allah. Allah cinta nabi. Semua rasul mencintai Allah. Dan Allah pun mencintai seluruh rasulnya. Tapi tingkat kecintaan Rasul yang paling tinggi kepada Allah, yaitu cinta Nabiullah Ibrahim. Sebab ia sudah mencapai sifat cinta khullah dan Ibrahim mendapat gelar Khalil. Khalilullah. Apa itu mana Khalil? Telah jelaskan dahulu, kan di sini ada tabatul kalau istilah Ibnu Rajab Al-Hambali. Antara Nabi Ibrahim dengan Allah ini zaman sudah tidak ada lagi sekatan. Tidak ada lagi penghalang. Bahasa mudahnya, kalaulah ibaratnya ada tali yang menghubungkan Ibrahim dengan selainnya, hanya ada satu tali saja yang mengikat saya di sini ini Ibrahim, di sana Allah. Yang kepada selain Allah sudah tidak ada ikatan. Sehingga apa saja yang datang daripada Allah, sami'na wa ta'na. Ibrahim tidak pernah merasa bahwa Allah melakukan kesilapan. Bahwa Allah memperlakukannya tidak dengan adil. Sama sekali tidak ada. Coba renung betul-betul. Kita memang masih jauh untuk capai itu. Bagaimana mungkin seseorang, manusia, bersedia menyembelih putranya sendiri, putra satu-satunya, anak satu-satunya, yang ditunggu puluhan tahun, yang tidak ikut membesarkannya, karena ibunya yang membesarkannya, istrinya saja. Setelah diizinkan untuk
nemui anaknya, wah sekarang sudah lari sana di sini, seronok lah. Belum hilang, belum hilang rindunya, belum, yalah masih menikmati. Ada perintah, sembelih itu Ibrahim, sembelih itu anak kamu. Macam mana Nabi Ibrahim boleh patuh kepada perintah sembelih anak, dan perintah itu disampaikan oleh Allah melalui mimpi. Bayangkan. Kalau bukan orang yang telah mencapai khullah, tabatul, tidak mungkin. Mana Ibrahim orang benar-benar kenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada kemungkinan, mustahil Allah zalim. Mustahil Allah menjerumuskan. Mustahil Allah tidak adil. Mustahil Allah tidak bijaksana. Mustahil Allah tidak... Betul-betul tasbih Ibrahim. Subhanallah. Maha suci Allah. Tasbih yang diucapkan Ibrahim bukan hanya di mulut, bukan hanya diyakini dalam hati, tapi ditunjukkan, diperlihatkan oleh perbuatan. Cinta Ibrahim tidak kurang sikit pun kepada Allah. Sama ada ketika ia belum punya anak, ataupun ketika Allah berikan Ibrahim anak yang dirindukan, cinta Ibrahim tidak akan berkurangan. Walaupun ketika Allah suruh Ibrahim sembelih putranya sendiri yang tidak hidup bersamanya. Itu namanya khullah. Orangnya dipanggil Khalil. Orang seperti itu sudah, ya Allahu Akbar. Sangat dekat dengan Allah. Dan Allah sangat mencintainya. Melihat selain Allah menjadi kecil. Apabila hati seseorang sudah dipenuhi azamatullah. Bila hati sudah dipenuhi dengan rasa keagungan Allah, kekaguman pada Allah, selain Allah itu menjadi kecil. Dunia dan isinya menjadi tidak ada nilainya. Bila hati sudah dipenuhi dengan kekagumannya kepada apa yang ada di sisi Allah. Kalau istilah Ibnu Qayyim namanya khullah, istilah Ibnu Rajab Al-Hambali namanya tabattul. Ya lebih kurang maknanya sama. Istilah tidak beginilah. Yang pasti pengertiannya sama. Tawakalnya pasti kuat, padahal kesabarannya jangan tanya. Ibrahim sudah khullah, Ibrahim sudah tabattul, Ibrahim sudah tawakal, Ibrahim sabar, suruh sembelih sabar. Allahu Akbar walillahil hamd. Waridha annahu, ya sudah pastilah. Wal insighalu bihi duna khalqihi. Orang sampai peringkat seperti itu, pasti dirinya sibuk. Atau pasti dia menyibukkan dirinya dengannya. Bukan dengan selainnya. Pandangan mata diarahkan kepadanya, jiwanya kepadanya, telinganya kepadanya, perasaan dengan. Ya, memang Ibrahim telah menerjemahkan ikrarnya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara. Itu sudah. Itu kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan untuk mencapai peringkat seperti itu, kata beliau, langkah awal, langkah pertama, sama sebenarnya digariskan oleh Ibnu Qayyim, al-ilmu billah. Kenal betul siapa Allah. Kalau dia sudah kenal Allah itu Ar-Rahman, faham, lalu dirasai dalam hati, dia merasakan betul kasih sayang Allah dalam kehidupannya, apapun keadaan yang dia sedang alami. Wah, itu sudah luar biasa itu. Kenal betul Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Dan keadilan Allah bukan hanya difahami, bukan hanya diyakini, tapi dapat dirasakan dalam hidupnya, hatta ketika takdir
Allah yang Allah tetapkan baginya pun tidak sebagaimana yang diharapkan. Ibnu Rajab Al-Hambali. Luar biasa penjelasannya. Ma'rifatullah boleh meraih cinta Allah kepada hambanya dan sebagai bukti cinta hamba kepada Allah. Sehingga mahabbah antara hamba dengan Allah ini tidak bertepuk sebelah tangan. Ar-Rahib Al-Isfahani dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayanil Hajjah, Al-Hujjah fi Bayanil Hajjah, beliau berkata begini, awalu fardin faradahu Allahu ta'ala ala khalqihi ma'rifatuhu. Kewajiban, kefarduan yang pertama sekali, yang mula-mula sekali Allah wajibkan kepada makhluknya adalah mengenalinya, ma'rifatnya. Sama dengan yang dijelaskan tadi. Kata Al-Imam Al-Isfahani. Banyak kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Banyak kefarduan yang Allah fardukan pada hambanya. Dari sekian banyak benda fardu, benda wajib, yang Allah wajibkan bebankan kepada kita sebagai hambanya, yang pertama sekali, sebelum ada kefaduan yang lain. Apa dia? Ma'rifatullah. Mengenali dia. Barulah disuruh, barulah nanti dengan kenal Allah, barulah disuruh menyembahnya. Dan bila pasti dengan rasa cinta, karena sudah kenal. Fa'idha arafahun nas abaduhu. Karena apabila manusia ini telah benar-benar kenal Allah, pasti akan menyembahnya dengan penuh taatan dan ketundukan. Melakukan suruhannya dengan penuh tunduk dan ikhlas, bukan terpaksa. Karena dia tahu siapa yang menyuruhnya. Meninggalkan larangannya dengan penuh keinsafan dan keikhlasan. Bukan karena terpaksa, karena tahu siapa yang melarangnya. Baru ibadah. Coba apa artinya kita ibadah dengan terpaksa? Buat suruhan karena terpaksa, tinggal larangan karena terpaksa. Apa punca kita buat suruhan Allah terpaksa tinggal sana? Ya kita belum kenal, sebenar-benar kenal. Kata Imam Al-Isfahani. Sedangkan kita tahu kan, buat suruhan karena terpaksa itu kan tidak ada nilainya. Ada satu tafsir, dan ini pernah saya sampaikan sudah agak lama lah. Saya ingat sebelum tahun 2000 apa. Atau saya ada CD dahulu dia kenal. Kita sudah biasa dengarkan la ikraha fiddin. Tiada paksaan dalam agama kan. Kalau dikaitkan dengan sababun nuzul, maknanya agama Islam ini kita tak boleh paksakan pada non-muslim. Kita tak boleh paksa non-muslim mesti menerima Islam. Kalau tidak kita ancam. Tidak boleh kan. La ikraha fiddin. Hampir semua mufassir begitu memahaminya. Kita tidak boleh paksa orang bukan Islam menerima Islam. Jika tidak, kita ugut, kita ancam, kita tak boleh. Tapi ada mufassir yang memahaminya lebih daripada itu. Kenapa? Ya, karena berdasarkan al-hukmu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Hukum atau daripada suatu ayat, pengajaran suatu ayat itu diambil kerana keumuman lafaz, bukan karena sebab yang khusus. Jadilah ikra'u fiddin yang semua mufassir ini untuk orang bukan Islam. Jangan dipaksa orang Islam masuk Islam. La ikra'u fiddin. Tapi ada zaman sekarang mufassir kini yang memahami. Itu juga berlaku bagi orang Islam. La ikra'u fiddin itu juga berlaku bagi orang Islam.
Maknanya orang Islam ini bila sudah masuk Islam, ya kena beribadahlah, kena buat yang disuruh, kena tinggal yang ditegak. Tetapi jika seorang Muslim mahu amalnya diterima, buat suruhan Allah, Allah terima. Tinggal larangan Allah, Allah pun terima bagi balasan. Janganlah kita lakukan secara terpaksa. Sebab la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kalau digunakan, diarahkan kepada non-Muslim, sudah jelas. Kita tak boleh paksa orang bukan Islam memeluk agama Islam. Bila tak mau, kita perangi banyak. Kita ugut banyak. Tak boleh. La ikraha fiddin, kalau dihadapkan untuk kita yang dah Muslim, dalam beragama ni jangan terpaksa. Kita buat suruhan Allah tapi terpaksa, ya sia-sia. Kita tinggalkan larangan Allah karena terpaksa, sia-sia. Ya apa pasal ya awak tiba-tiba pergi masjid macam ni? Tak biasa, tak nampak pun biasanya rasa. Yalah apa boleh buat, kalau ikut ke hati memang saya tak nak pergilah tarawih ni. Tapi apakan daya, terpaksalah. Karena mertua pula dilantik jadi imam satu. Karena mertua mulai tahun ini dilantik jadi imam satu. Kalau mertua jadi imam satu, menantu tak pergi suruh, nampaknya apa kata orang. Jadi sedikit terpaksa, kalau ikut hati memang malas lah nak pergi suruh. Apa dia fikir pergi suruh macam itu dapat pahala? Bukan kerana Allah. Kenapa jadi terpaksa? Dia belum kenal siapa Allah. Kata Imam Al-Isfahani. Sebab bila sudah kenal betul, pasti akan melakukan suruhan itu dengan tenang. Merasa Allah menyayanginya kerana menyuruhnya melakukan suatu perbuatan. Merasa Allah mengasihinya karena Allah melarangnya melakukan suatu perbuatan. Jadi perintah dan larangan Allah, taklif lah dalam bahasa agama. Taklif Allah kepadanya itu, berupa perintah larangan itu, ia yakini, ia rasakan sebagai tanda sayang Allah kepadanya. Taklif Allah dirasakan, diyakini sebagai tanda mahabbah Allah kepadanya. Bukan sebagai bebanan. Ya. Betul, taklif itu mana bebanan. Tapi tidak dianggap sebagai bebanan. Justru itu sebagai nikmat. Tanda sayang Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Karena engkau ni sangat sayang kepada hamba-Mu ini. Maka engkau larang hamba-Mu ini untuk ini ya Allah. Engkau larang hamba-Mu mengumpat. Terima kasih ya Allah. Nasib baik. Sungguh sayang betul lah engkau pada hamba-Mu ini. Sehingga engkau larang hamba-Mu mengumpat. Sehingga mengumpat. Larang mengumpat itu tanda Allah sayang pada kita. Terima kasih ya Allah, karena Engkau ni sayang pada hamba ya Allah. Engkau suruh hamba-Mu ini untuk qiyamul lail ya Allah, walaupun mengantuk. Kami menganggap ya Allah perintah-Mu untuk qiyamul lail ini sebagai bukti kasih sayang-Mu pada. Sehingga orang yang merasakan taklif itu sebagai mahabbah, melakukannya pasti penuh dengan tawadhu, penuh dengan kasih. Bukan terpaksa. Bukan terpaksa. Melihat kasih sayang Allah bukan hanya pada pemberian-pemberian yang bersifat material. Betul, sehat itu tanda kasih sayang Allah. Makan minum kasih Allah. Oksigen terbetul. Itu rahmat Allah. Tapi ada rahmat Allah yang lebih besar, ya mas sekalian. Kalau kesehatan, makan minum itu rahmat Allah, bahwa itu rahmat itu betul. Tapi namanya rahmat amah. Semua orang dapat, yang KP pun dapat. Yang lawan Allah pun dapat. Jadi kita belum ada bezanya dengan mereka karena sama-sama dapat. Mukmin dapat, orang kafir pun dapat. Tetapi kalau seseorang dapat merasakan perintah dan larangan Allah ini sebagai tanda sayang Allah pada kita, lalu ketika kita terimanya dengan lapang dada, kita seronok mematuhinya, itulah rahmat yang besar. Namanya rahmat khosoh. Tak semua orang dapat.
Tak semua orang dapat. Bagaimana untuk merasakan taklif itu sebagai mahabbah? Kenal Allah, ma'rifatullah, kata Isfahani. Fa'lam anahu la ilaha illallah. Itu ya dalilnya. Fa'lam anahu la ilaha illallah. Ketahui bahwasanya tidak ada Tuhan yang bersama melainkan Allah. Fayambaghi lil muslimin, maka seelok-eloknya, sebaiknya, sayukyanya bagi orang-orang Islam, aya'rifu asma Allah. Kenallah, belajarlah tentang nama-nama Allah. Sifat-sifat Allah sebetulnya ya. Wa tafsirha, dan juga penjelasan dan uraiannya dengan detail lah belajar itu. Saya yakin jamaah sedang belajar itu. Karena dengan mengenali Allah melalui nama-namanya, paling tidak, fayu'adzimullaha haqqa 'azamati. Nanti kita dapat mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Walau arada rajulun ayyu'amila rajulan, tuliba yarfasmahu wa qanatihi. Jika seseorang umpamanya ingin bergaul dengan orang, contohlah, jika jamaah sekalian ingin berkawan dengan orang lain, apalagi ingin menjalin kerjasama, jamaah nak niaga, nak carilah business partner dia, rakan niaga, mitra niaga, pastilah jamaah akan cari tahu dahulu dari berbagai sumber. Bagaimana orang ini, sifatnya macam mana, track recordnya macam mana. Kita kenal dahululah. Asal usulnya macam mana, elokkan company yang ada tu sebesar apa, bergerak dalam bidang apa. Kan begitu kan? Itu baru nak menjalin hubungan sama manusia untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Sanggup research tanya sini. Setelah, saya kenal. Orang ini rupanya memang orang yang bukan sembarang. Orang yang baik, jujur, amanah. Integritinya nomor wahid. Amanah, tak menipu. Kuat bekerja. Dan nampaknya kalau saya menjalin kerjasama dengan dia, saya untung, dia pun untung. Ini nak menjalin kerjasama dalam perniagaan dengan orang yang dia tak kenal sama sekali. Itu pun dianggap bodoh. Bahagia keuntungan duniawi. Bagaimana pula kalau kita ingin mendapatkan keuntungan duniawi dengan ukhrawi? Sungguh pun Allah ni pasti merupakan zat yang maha sempurna. Tapi jika kesempurnaan Allah, keagungan Allah, kesucian Allah belum kita kenali, susah juga nanti kita tidak bergaul dengannya, tidak muamalah dengannya. Manusia yang kita belum kenal, ya, lalu kita bergaul dengannya, menjalin kerjasama dengan, susah kita. Lalu kita ingin kepastian, orang itu baik ke tak baik, itu kita kepada manusia. Kepada Allah, pertama kita dah yakin, Allah itu maha sempurna. Maha agung, maha sempurna, maha adil, maha segala-galanya lah. Tetapi, jika sifat-sifat kemahaan Allah, sifat-sifat Allah yang sebab maha dalam semuanya ini, belum kita kenali, belum kita yakini, belum kita rasakan dalam hati, apakah kita nanti akan dapat kepuasan rohani bila mengikuti, menjalankan perintahnya? Tentu tidak. Kita pasti tidak akan merasakan ketenangan. Itmi'nanul qalbi pasti tidak ada. Itu kata Ar-Rahib Isfahani. Tambahan lagi daripada Ibnu Qayyim, tapi dalam kitab beliau yang lain, nama kitabnya Al-Fawaid. Dalam kitab Al-Fawaid, dan Ibnu Qayyim juga. Apa kata beliau? Ar-Rabbu Ta'ala, Allah Tuhan semesta alam yang maha tinggi, yada'u ibadahu fil Qur'ani,
menyeru, mengajak, menyuruh hamba-hambanya di dalam Al-Quran, apa yang mereka suruh? Ya, apa yang Allah suruh. Apa yang Allah suruh, apa yang Allah ajak kepada hambanya dalam Al-Quran. Ila ma'rifatihi. Untuk mengenalinya. Allah di dalam Al-Quran menyeru kita hambanya untuk kita mengenalinya. Antoriqoini. Antoriqotaini. Dengan dua cara. Saya ulangi, Allah menyeru hambanya supaya hambanya kenal betul pada Allah melalui dua cara. Pilih satu di antara dua atau dua sekali. Terulang. Ahaduhuma, yang pertama kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Fawaid. An-nazaru fi maf'ulatihi. Yakni memikirkan, memandang, mengkaji kepada objek-objek ciptaannya. Maf'ul itu maknanya kesan perbuatannya. Maf'ul itu kan objek. Allah suruh kita memperhatikan kepada kesan perbuatannya. Kesan sifat-sifatnya. Ya, dalam semesta lah. Atharur rahmatih, Quran selalu sebut begitu. Coba kamu buatkan kesan rahmatku kepada kamu. Allah cipta bagaimana proses berlakunya hujan. Begini-begini, oh Masya Allah. Kesannya begini ya. Allah suruh memikirkan kita kesan daripada pusingan rotation bumi pada paksinya. Oh iya ya. Akibat bumi berotasilah hidup seperti ini. Apa jadi jika bumi ini berhenti berotasi? Kesan daripada panasnya matahari. Apa akan jadi kepada alam semesta jika matahari sudah tidak lagi punya panas seperti sekarang? Suhunya menurun umpamanya. Kesan daripada jarak yang sentiasa konsisten tetap antara bumi dan matahari. Kalaupun ada perubahan pun ya tidak menjejaskan. Masya Allah, cukup selesa bumi dihuni oleh makhluk hidup. Karena bumi sentiasa menjaga jarak yang paling sesuai untuk kita tinggali menjajarnya matahari. Apa akan jadi jika bumi makin dekat dengan matahari atau makin jauh? Ini yang cara pertama, kata Ibnu Qayyim. Kenali Allah melalui cara ini. Nanti kita hanya akan, ya Allah, baiknya Allah, sempurnanya lah Allah. Dia telah memenuhi segala hajat keperluan kita sebelum pun kita minta, bahkan tak pun kita menyadari selama ini. Cara yang kedua, at-tafakkur fi ayatihi wa tadabburihi. Tilkal ayatuhul mas'udah wa hadhil ayatul masmumah maqulah. Berfikir, tadabbur, memahami bersungguh-sungguh akan ayat-ayatnya yang kita dengar. Kalau yang pertama tadi kita suruh memberikan ayat-ayatnya yang nampak kelihatan depan mata kita, ayat yang tercipta. Yang kedua, membaca, mentadaburi, memahami dengan betul-betul ayat yang diturunkan, ayat yang didengar, yaitu ayat Quran lah. Jadi orang yang belajar Al-Quran dengan bersungguh-sungguh, coba menyelami Al-Quran sedalam yang mungkin. Karena makna sebenarnya Al-Quran di zaman sekarang tak terbayangkan ya. Ibarat samudra tidak ada tepinya. Ini makna yang dikirim Al-Quran. Al-Quran kan beritahu kita. Lau kanal bahru midada li kalimati rabbi nabiyat bahru qabla an tafdha kalimatu rabbi. Kalaulah lautan dijadikan dapat untuk menulis firman Allah. Tumbuh-tumbuhan pokok yang di bumi dijadikan kalam untuk merekodkannya. Semua air laut dah kering.
walaupun ditambah lagi 7 air laut, semua pokok sudah habis dijadikan kalam, tapi kalamku, kata Allah, tak akan habis. Yang dimasukkan apa itu? Yang dimasukkan makna sebenar. Kandungan Al-Quran itu seluas itulah. Sebab kalau yang dimasukkan ayat Quran, 30 juzuk, kita tulis Al-Quran 30 juzuk, hanya menghabiskan dakwah berapa? Sikit. Makna sangat luas. Sangat luas. Walaupun tentu kita memahami ikut kadar kemampuan kita. Nah, dengan dua cara inilah kita akan dapat mengenali Allah dengan sebenar-benar kenal. Kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Allah menyeru, mengajak hambanya mengenalinya dalam Al-Quran melalui dua cara. Pertama, Allah kata, perhatikan betul-betul, coba. Kesan perbuatanku, yakni ciptaanku itu, coba betul. Takkan kamu tak nampak kehebatan aku, kesempurnaan aku, kemahabijaksanaan aku, keadilan aku. Kemudian kamu perhatikan betul-betul, ikuti firmanku daripada alif hingga ya. Renungkan, bacalah, bukan hanya dengan mulutmu, tapi ikut sertakan hatimu yang paling dalam. Cari, adakah dalam firmanku yang bercanggah? Adakah hukum hakamku yang tidak adil? Adakah ketetapan aku yang tak betul? Dengan dua ini, orang akan menjadi lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, sebenarnya poin yang kelima ini sangat panjang penjelasannya. Walaupun di buku ini hanya tulis sangat sederhana. Untuk meraih cinta Allah, ma'rifatullah. Dengan ma'rifatullah, orang cinta Allah. Penjelasan sangat. Ibnu Qayyim paling banyak mereka. Saya kutip tadi ya, Ibrahim Al-Isfahani, Ibnu Rajab Al-Hambali. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah pun menguraikan perkara ini. Menunjukkan orang-orang ini, ulama-ulama hebat ini, jago dalam bab hati. Karena memang ma'rifatullah itu awalu fardin faradahullahu ala abdi. Kefarduan pertama yang Allah katakan pada hambanya, yakni mengenali Allah. Mudah-mudahan diberkati, kurang lebihnya mohon maafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.